Di lantai 1, bagian paling selatan ada ruang guru. Ruangan ini digunakan untuk berkumpulnya para dewan guru. Halo, selamat datang di kelas 1. Anak-anak, nanti kita kalau sudah masuk di kelas 1, kita banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan. Pertama, kita akan memilih ketua kelas dulu seperti ini. Ada ketua kelas, ada wakil ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Kemudian kita juga akan membuat jadwal piket. Jadwal piket ini kita laksanakan setiap hari secara bergantian sesuai dengan di mana anak-anak bisa hari Senin, yang piket hari Senin siapa saja dan selanjutnya. Kemudian Bu Guru juga akan memberi jadwal pelajaran. Selain itu di sekolah di SDK Panti Parama ini ada visi sekolah kita. Sudah tertulis di sini, sudah Bu Guru cantumkan. Juga ada tata tertib sekolah yang harus ditaati anak-anak setiap harinya. Jika melanggar tata tertib, pasti nanti ada sanksinya. Sanksinya itu macam-macam, bisa anak-anak Bu Guru suruh nulis atau Bu Guru suruh menyanyi. Tapi tenang saja, pasti kamu senang. Tapi jangan lupa, melanggar tata tertib berarti anak-anak nanti ada penilaiannya sendiri. Nah, kalau kita sudah masuk, sudah pembelajaran seperti biasa, kalau saat ini kita belum bisa, kita masih belajar di rumah, itu ada temanya. Di dalam tema itu ada pembelajarannya, ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada matematika, ada SPDP, kemudian juga ada pelajaran PJOK. Nah, kalau PJOK anak-anak bisa melaksanakan di rumah. Setiap hari anak-anak bisa melaksanakan. Itu olahraga, anak-anak bisa lari atau anak-anak bisa loncat tali dengan teman atau dengan saudaranya. Kemudian juga ada pelajaran SPDP yang terbuat dari bahan alami. Nah, seperti ini. Ini terbuat dari bahan alami dari kulit jagung. Bunga ini terbuat dari kulit jagung. Nah, dibentuk seperti ini. Ada juga yang bentuknya lain. Ada yang dibentuk menjadi, nah ini menjadi boneka. Nah, cantik toh, ini ada boneka cantik dan ada cowoknya yang cakep. Seperti ini bisa dibuat seperti ini. Juga ada bahan alami yang dari kulit telur. Yang dari kulit telur itu macam-macam anak-anak. Ini ada vas ini terbuat dari kulit telur, ditempeli kulit telur. Setelah ditempel, kemudian digosok. Nah, jadinya seperti cantik seperti ini. Nah, ada yang dibuat kulit telurnya dibuat hiasan seperti ini. Nah, ini ada dibentuk kura-kura. Yang ini dibentuk kupu-kupu. Kemudian ada lagi dari kulit telur yang bentuknya sangat cantik sekali. Nah, ini dibuat bunga seperti ini. Nah, ini bunga ini dari kulit telur. Kalau anak-anak mama masak telur, nah kulitnya kita cuci sampai bersih, kemudian kita beri warna, kita tempel seperti ini. Cantik toh bunganya? Ini kulit telur. Ini juga dari kulit telur. Kemudian dalam pembelajaran yang lainnya, misalnya dalam pembelajaran PPKN. Nah, ini hasilnya kakak-kakak kita yang lalu. Dia menyusun kata, kemudian dia tempel sesuai dengan tema yang diajarkan pada waktu itu. Ini Pancasila bersama dengan lambangnya atau simbolnya. Kita juga belajar matematika di sini. Nah, di sini ada alat peraga ini. Alat peraga ini. Nah, ini untuk kita belajar matematika. Ada bangun ruang, ada juga bangun datar. Nah, kalau bangun ruang seperti ini bangun ruang anak-anak. Kalau seperti ini bentuknya, ini bangun datar. Nah, ini pohon Natal ini yang menghiasi anak-anak sendiri. Ini yang menghiasi anak-anak pada waktu
mau perayaan Natal bulan Desember, awal Desember, anak-anak membuat hiasan. Ini membuat hiasannya sendiri. Kita buat di sekolah bersama-sama. Nanti kalau kita sudah di sekolah kita bisa membuatnya bersama-sama. Ini dibuat seperti boneka. Ini juga dibuat bentuk yang lain. Kemudian nah ini ada dibuat bentuk nah seperti ini. Ini gambar. Kemudian kita tempel seperti ini. Ini hasil karyanya anak-anak sendiri. Ada yang berbentuk bintang, ada yang berbentuk pohon Natal. Nah, kemudian ada juga karya yang dibuat anak-anak yang namanya menjiplak. Nah, menjiplak itu dari bahan alami. Bahan alaminya nanti dijiplak di cat. Biasanya pewarna kue. Nah, seperti ini dari batangnya daun pisang. Batang daun pisang kita potong, kemudian bisa kita pakai menjiplak. Kemudian dari buah belimbing. Dari buah belimbing juga bisa yang jadi bintang. Kalau dibentuk bisa seperti ini. Ini ada hasil karyanya yang lain. Bentuknya berbeda-beda. Sesuai dengan kreatif anak-anak sendiri. Nah, di sini sekarang kita ada di kelas 1. Di kelas 1 ada apa aja ya? Di sini ada tempat untuk minum. Kalau anak-anak haus bisa ambil minum di sini. Kemudian ada papan tulis, bendera. Ini meja guru, tempat guru. Kemudian di sebelah sini ada loker untuk anak-anak meletakkan peralatan-peralatan untuk sekolahnya. Nah, nanti semua taruh sini peralatannya. Kemudian di sebelah sini ada tempat buku-buku. Siapa yang suka membaca, nanti bisa ambil buku di sini. Ceritanya bagus-bagus loh. Di sini ada tempat untuk pajangan. Nah, ini bagus-bagus sekali pajangannya. Ini kemarin pajangan dari kakak-kakak yang sekarang sudah naik kelas 2. Kemudian ini ada pohon Natal. Dan di sini ini nanti untuk tempat meletakkan hasil karya anak-anak semuanya. Nah, ini kita sekarang masuk di kelas 1B. Ini dia kelasnya. Di sini ada meja guru juga. Ada papan tulis. Kemudian ada lemari. Ada loker anak-anak. Tempat untuk pajangan. Ini tempat untuk buku-buku pelajaran anak. Sama juga ada tempat untuk pajangan. Dan sama juga ada tempat untuk meletakkan buku-buku. Yang suka baca buku nanti pas istirahat boleh baca buku. Itu namanya sudut baca. Dan juga nanti anak-anak duduk di sini semuanya ada kursi-kursi. Nanti anak-anak berkelompok belajarnya. Anak-anak, di lantai bawah ada ruang UKS. UKS digunakan saat ada siswa yang sakit dan ada saat pembelajaran Tiwisada. Ada beberapa obat-obatan ringan yang ada di UKS dan alat kesehatan seperti timbangan, ukuran badan, dan kasur. Halo anak-anak kelas 2, selamat datang. Ayo masuk kelas 2. Nih tempat duduknya kalian nanti bisa di sini. Nih kalian bisa duduk di sini. Nanti kalian bisa ganti-ganti teman loh. Dengan teman yang baru, nanti kalian bisa ganti-ganti kelompok. Silakan duduk. Anak-anakku yang terkasih, besok di kelas 2 Bu Mega dan Suster akan ngajari juga anak-anak membuat keterampilan macam-macam begini. Nanti bisa untuk hiasan kelas, bisa kalau sudah akhir tahun boleh dibawa pulang, dia di rumah bagus kan? Besok diajarin begini oleh Bu Mega sama Suster. Selamat belajar, sukses ya.
Halo anak-anak, selamat datang di kelas 3. Halo anak-anak, kalian nanti akan belajar di sini. Setiap seminggu sekali di kelas 3A dan 3B akan di rolling tempat duduknya. Kemudian di sebelah sini ada loker. Kalian nanti yang membawa alat tulis, perlengkapan alat tulis bisa disimpan di dalam loker ini. Kemudian di samping loker itu ada tempat pojok baca. Nanti kalian kalau punya waktu luang, kalian bisa membaca buku yang ada di sini. Kemudian kalian lihat di situ ada papan pajangan. Kalian nanti pada waktu belajar, hasil karya belajar kalian bisa dipajang di papan pajangan. Kemudian di sini ada galon. Nanti kalian kalau bawa bekal, air minumnya habis, bisa isi ulang di sini. Di tempat ini ada alat kebersihan, ada sapu dan cikra. Jadi kalian nanti kalau piket di sini sudah tersedia alat kebersihannya. Nah, anak-anak yang sudah naik ke kelas 3, Bu Betty mau menjelaskan sedikit, memberikan informasi untuk anak-anak apa saja yang ada di kelas 3. Yang pertama, di sini ada tata tertib. Pasti semua kelas ada tata tertib kelas. Contohnya siswa harus datang paling lambat 10 menit sebelum bel. Kemudian tidak boleh membawa alat bantu seperti kalkulator, kamus ketika ujian. Lalu tidak boleh menyakiti temannya dan lain-lain. Kemudian ada struktur organisasi juga. Nanti pemilihan ketua, wakil, sekretaris, bendahara sama seperti di kelas-kelas sebelumnya. Lalu ada pelajaran apa saja di kelas 3? Di kelas 3 sama seperti di kelas 1 dan 2 ada tematik. Kemudian tematiknya meliputi PKN, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, SPDP, PJOK. Lalu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jawa sebagai bahasa daerah kita, dan agama. Nah, nanti di kelas 3 anak-anak bisa membuat hasil karya seperti yang dulu pernah dibuat oleh teman-teman yang sudah naik ke kelas 4. Contohnya ini, benda-benda yang terbentuk dari kayu, dari kaca, dari plastik. Ini nanti termasuk di tema. Nanti anak-anak di kelas 3 akan membuat ini. Lalu membuat sayuran, nama sayuran dan manfaatnya. Lalu buat apa lagi? Nah, di sebelah sana nanti anak-anak juga membuat topi. Topinya sesuai ukuran kepala masing-masing siswa biar bisa dipakai. Lalu membuat baling-baling juga. Ini tema tentang perubahan energi. Kemudian di kelas 3 juga disediakan buku dari pemerintah ada di pojok sana. Itu bisa dipakai ketika nanti anak-anak masuk sekolah, belajar di sekolah bersama. Kemudian untuk piket, anak-anak juga ada piket, jadwal piketnya ada di sana. Tugasnya piket apa saja? Datang pagi sebelum teman-temannya datang, bersihkan kelas, mejanya disulak, kemudian jendelanya dibuka, kacanya dilap, kipas angin, lampu setelah belajar harus semua dimatikan supaya menghemat listrik. Sekian penjelasan dari Bu Betty. Terima kasih. Selamat belajar, selamat bergabung di kelas 3. Selain itu, ada juga ruang TU. Ruangan ini digunakan saat anak-anak melakukan urusan pembayaran atau administrasi yang lain.